1M sukses. Untuk harapan Mas Cep sendiri ya, kesan-kesan dan pesan untuk adanya event JKK 1M ini gimana Mas? Kedepannya untuk masukannya atau kritik sarannya lah. Kalau untuk panitia saya salut Pro kontra ya Mas Cep ya tentang penggemar merpati sendiri, padahal kita slogannya guyub rukun, tapi dengan alasan jarak itu pasti diperdebatkan di sosial media tentunya. Walaupun kan padahal tetap walaupun jarak pendek, jarak jauh itu pasti ada pesertanya Mas. Cuma yang nggak jadi asiknya itu perdebatan di sosmednya itu. Mungkin nanti akan kedepannya nanti di ini ya minimal jarak ya untuk nasional itu paling itu ya bukannya maksimal, paling minimal jarak paling ditentukan. Sebenarnya kebetulan dulu pas P3MKB itu sudah pernah kami bahas Mas. Kebetulan kan saya juga sendiri ikut pas pembahasan jarak itu sebenarnya sudah kami bahas. Cuman Lapak JKK Jos, Merpati Kolongmania mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Mr. P di channel Merpati Kolongmania. Ini kita mau tanya-tanya nih, ada saudara kita lama nih yang punya BI ya. Tentunya teman-teman udah pada kenal ya dengan Mas Cep ya. Iya. Ini kok lama nggak kelihatan Mas Cep? Ini apakah udah menyiapkan kok ini nongol di JKK ini nih? Iya. Beberapa tahun memang kita
tidur pules mas, satu player nggak ada. Ini mumpung ada yang bos yang baik hati ngasih bahan player, alhamdulillah latih sebentar langsung bisa buat tampil di JKK. Oh, berarti udah mantep ya kan, karena kita tahu kemarin-kemarin kan nggak nongol ya tim GOD ini. Lah kok ini di JKK udah muncul. Ini bawa berapa pasang dan yang kok kenapa sampai sini mantep itu dengan player andalannya yang apa aja itu? Pertama tentu karena insya Allah prospek player kita, prospek walaupun belum matang tapi prospek bagus. Kedua anak begal mas, jadi pede ya mas. Oh, karena yang kemarin aja itu ya, yang kemarin pernah udah sampai atas tuh ya. Oh iya ya, betul. Satu tapi pede mas. Biasa emang dari dulu kan satu bawa. Oh memang. Oh sekarang bawa satu aja apa? Satu. Tapi saya lihat ada 3 ini. Temen, buat temen ngobrol kalau pas nyantai. Oh. Oh ini sahabat merpati ya, memang Mas Yep itu biasanya memang wani ya, bahasa Jawanya itu tetap wani doang. Ini padahal perdana ya Mas Yep ini ya paling ya. Oh saya tahu kita ngirim belum lama ini di ini. Single factor emang nih. Tapi walaupun kata Mas P saya pernah lihat punya bakat orang ragat ya berat. Bagi saya tidak masalah, wes biasa manggul berat mas, kuli. Ya dibikin sepaneng nggak? Orang tak pikir, pokoknya walaupun yang ngomong Mas P, wes berat orang masalah. Wani, aman insya Allah. Sementara bawa satu dulu anak begal. Siap. Tapi tentunya masih mempersiapkan ya untuk ke depan ya. Iya, tetap ada persiapan di rumah, ada persiapan untuk cari lagi juga ada. Wah, ini sahabat merpati nih, mau cari lagi nih kata-kata ini nih. Kalau ada pantauan nih dari nanti bisa simak nih ya, Merpati Kolong Mania pasti ada juara-juara di YouTube-nya. Nanti bisa dipilih-pilih. Enggak, kalau bisa yang belum juara saya mas pilih. Wih, mantap lagi. Nih, prediksi berarti prediksi. Iya, prediksi. Kita main feeling aja. Mantap, main kodam. Dan ini tetap ya dari dulu tetap dengan ciri khas tidak pakai sendal nih. Ini masih menyatu dengan alam. Wah, ini siap. Ini nama burungnya yang ini bisa dikenalin Mas Fit. Ini teman-temannya sama yang mau didaftarin. Kalau ini anak begal kasih nama Gento mas. Gento. Oh, Gento. Biar nggak ngerti sopan santun. Kalau orang Jawa bilang tuh Gento itu, Gento itu kan nggak kenal sopan santun. Nggak kenal sopan santun, bukan nakal mas. Berarti gitu. Tanpa pamit tadi. Gitu. Harapannya turunnya itu nggak kenal sopan sama sekali. Lesep. Sama ugal-ugalan pastinya. Harus itu. Dan ini teman-temannya bisa dikenalin mas. Ini pendamping aja mas. Oh, buat ngelengkapin dongdang ya, biasanya. Kan kelihatan keren bawa 3. Padahal yang anu 1. Iya, Megan semua lagi. Siap. Habis umroh kan bawaannya Megan. Oh iya, ciri khas dengan Megan-Megannya ya. Mas Yep nih ya, ini kan habis event akbar nih ya tahun ini. Apakah akan menghilang lagi atau ini kan banyak event kedepannya? Ini kan ada, setahu saya ada udah agenda-agenda di sosmed, media itu udah banyak nih. Ini akan kemana nih habis JKK ini? Oh iya, karena kebetulan Gento kan sebenarnya burung C mas ya, belum masuk ke giringan A, tapi memang karena di sini kebetulan treknya pendek, kami berani memaksakan diri untuk ikut event di JKK. Nah, kebetulan ada informasi juga giringan besok langsung ada lomba utama di Silirejo. Di Silirejo juga kan treknya kalau untuk burung C kan masih sanggup lah. Langsung kita gas ke Silirejo. Langsung, insya Allah akan masuk channel Merpati Kolong Mania ini kalau gitu. Iya, Mas Kabrori. Iya, siap. Untuk harapan Mas Yep sendiri ya, kesan-kesan dan pesan untuk adanya event JKK 1M ini gimana Mas Yep? Kedepannya untuk masukannya atau kritik sarannya lah. Kalau untuk panitia, saya salut untuk panitia yang ada di Kabupaten Merpati dimanapun berada itu, saya salut, saya hormat. Mereka mau susah payah mengadakan event bahkan sampai pagelaran total 1 miliar itu saya salut. Harapannya ya tentunya pasti nanti di tahun berikutnya bisa lebih besar dari ini, totalan misalnya 2 miliar atau apa, itu saya salut. Jadi Amin. hormat pokoknya sama panitia. Tugas kita kan sebagai penggemar
lomba ya Mas ya, penggemar lomba itu ya mensupport lah kepada panitia, masukan tetap kita harus sebisa mungkin untuk panitia biar juga kerasan mengadakan event, peserta juga nyaman dalam mengikuti event, itu harapannya. Berarti ini adanya yang ngadain 1M itu sangat berterima kasih untuk semua penghobi merpati ya Mas ya, ini manfaat banget ya. Jadi harus mendukung ya. Mendukung Mas, kalau nggak mendukung ya nanti nggak ada yang ngadain event. Kita mau bilang penggemar merpati, hobi ngamen lah, keliling, kalau nggak mendukung ketika ada event seperti ini ya sama juga bohong. Betul, sangat betul sekali. Ini Pak Cip, untuk penggemar merpati kolong ya tentunya ya, untuk wilayah Kendal, Weleri, Gringsing itu perkembangannya gimana Mas Cip sekarang? Untuk sementara waktu kami punya inisiatif membuat satu wadah, satu tempat, satu lapak untuk regenerasi. Selain mencari bakat dari player-player di Giringan B, kita juga mencoba mencari regenerasi joki-joki handal kayak Mas P, juga pemain-pemain yang wani perih juga. Itu kan kita kasih satu kesempatan, satu wadah walaupun hanya di Giringan B. Terbukti kemarin pas ada di kampung saya sendiri ada lonceng saya buka di Giringan B, dengan tentunya karena namanya juga latber ya, latpres, latihan prestasi ya, dengan tiket kecil, antusiasnya gila itu di Kendal ternyata. Oh, dengan cara mendirikan kolong untuk mengumpulkan penggemar merpati di daerah Kendal, Weleri dan sekitarnya Pak. Iya, nanti kan otomatis kalau di situ walaupun di Giringan B ketika dengan tiket murah kok, oh burungnya kualitasnya bagus, kan kita mudah jawelnya Mas, layak buat nasional, pindah Giringan biar A. ikut Kan gitu, kita ya. tetap support itu. Betul. Dan itu nama lapaknya apa Mas? Kalau di kampung saya itu lapak SMP Mas. SMP. Ada singkatannya apa sih? Sari Mandiri Butuh Sari. Oh, dengan tentunya dengan track standar nasional ya Mas ya? Kalau untuk Giringan B-nya kita track pendek, untuk Giringan A kalau nantinya bisa diadakan event juga bisa untuk track panjang. Di jarak berapa itu Mas kalau kita boleh tahu? Mau 800 bisa Mas, mau 900 bisa itu jaraknya. Kalau di sana kan Amit banyak sih Mas, saya sawah-sawah itu kan masih banyak. Betul, karena apa ya, kita ngomong tentang jarak itu karena banyak pro kontra ya Mas ya tentang penggemar merpati sendiri, padahal kita slogannya guyub rukun, tapi dengan alasan jarak itu pasti diperdebatkan di sosial media tentunya. Walaupun kan padahal tetap walaupun jarak pendek, jarak jauh itu pasti ada pesertanya Mas. Cuma yang nggak jadi asiknya itu perdebatan di sosmednya itu. Mungkin nanti akan kedepannya nanti di ini ya minimal jarak ya untuk nasional itu paling itu ya, bukannya maksimal, paling minimal jarak paling ditentukan. Sebenarnya kebetulan dulu pas P3MKB itu sudah pernah kami bahas Mas. Kebetulan kan saya juga sendiri ikut pas pembahasan jarak itu sebenarnya sudah kami bahas. Cuman kembali lagi gini Mas, ketika misalnya dalam satu wilayah ini ada beberapa tokoh yang sanggup mengadakan event, contohlah ini JKK walaupun pengelolanya kan semua dari teman-teman Semarang kan. Padahal ini lokasi juga masih wilayah hukumnya Kendal. Betul. Sebenarnya. Dan katanya kalau pembahasan jarak ini itulah, itu yang ramai itu biasanya yang nggak ikut Mas malah. Kalau yang ikut event itu biasa-biasa saja, mau jarak pendek, mau jarak trek panjang itu kita kan biasa-biasa saja Mas. Tetap ada pesertanya, tetap ramai. Toh misalnya mau diprotes ini, misalnya jaraknya kok cuman pendek, toh kita nyatanya 1000 lebih, bahkan 2000 kan kemarin. Itu artinya kan tidak masalah sebenarnya, karena berhubung kembali lagi ke zaman sekarang, di zaman sosmed itu netizen itu lebih berkuasa atau gimana. Tapi kalau menurut Mas Ip sendiri, alangkah baiknya itu ditentukan ya Mas Ip untuk minimal jarak lah, jadi biar peserta itu ya nyaman, memang ada ketentuan biar selaras lah untuk merpati kolong Indonesia ini dengan minimal jarak berapa gitu kan, nanti bisa dirembukan untuk wilayah gimana ya. Itu seharusnya seperti itu enggak Mas? Kalau bisa sih sebaiknya ada batas minimal, tapi untuk fakta lapangan, kita praktek di lapangannya kan tidak semua lapak itu mampu untuk mengikuti jarak tersebut. Kadang ada lapak bagus, treknya bagus, memenuhi syarat, pedok apa bagus, tapi
kadang di lingkungan tersebut pengelolanya yang nggak ada gitu kan, jadi kita nggak bisa memaksakan harus saklek jaraknya harus sekian. Ya pinter-pinternya kita aja, karena era sekarang tetap penyelenggara masih kan tetap penyelenggara ya, yang donatur itu ya. Yang penting ada solusi lah, misalnya ada pernah saya membaca itu ada masukan kalau jaraknya pendek ya ketinggiannya kolong juga diimbangi. Itu kan diantaranya salah satu solusi Mas. Betul. Dengan jarak yang tidak mumpuni mungkin solusinya dipendekin dikit, itu juga bisa diterima, itu bisa kita perhitungkan juga. Betul. Nah, jadi ada solusi. Artinya apa, selain panitia juga sukses dalam menjalankan lomba, peserta juga nyaman memperlihatkan kualitas burungnya. Betul, itu yang jadi ngolong mewah, yo tepat di dalam patek kan gitu, nggak jebol patek. Itu solusi pasti ada, semua solusi pasti ada. Jadi nggak menghilangkan hobinya juga ya, memang tinggian kolong kita harus CC gitu ya. Tetap kan burung bagus itu kan ketika juara dan tarung CC Mas. Ya. Ngadu CC artinya apa? Tetap bagaimanapun harus tarung CC lah, untuk memfasilitasi itu kan perlu dipikirkan oleh panitia ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Merpati ya, atas bincang-bincangnya dengan Mas Cipto yang punya BI tim GOD Peleri. Ya udah sekian, terima kasih Mas Cip ya atas bincang-bincangnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, ini untuk kemajuan Merpati Kolong Nusantara. Sama-sama, walaupun kita sudah beda seragam tapi insya Allah jiwa tidak bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.